teman-teman. Baik, perkenalkan kami dari kelompok Ibu Bayi AKGIA. Di sini kami akan menjelaskan hubungan kesehatan gigi dengan stunting dan edukasi cara membersihkan mulut bayi. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing dan peran kami di dalam kelompok kami. Dimulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Hana Melisa Mau, saya berperan sebagai ibu hamil. Perkenalkan, nama saya Maria Ayusa Putri Landani, saya berperan sebagai ibu hamil. Perkenalkan, nama lengkap saya Febrin Lende, saya berperan sebagai ibu bayi. Halo, perkenalkan nama saya Clara Presiden Tupan, berperan sebagai ibu hamil. Halo, perkenalkan nama saya Adrianus Joni. Di sini saya berperan sebagai suami dari Ibu Rini Lende. Baik, perkenalkan nama saya Alexandra Dakulodo. Di sini saya berperan sebagai perawat Anda. Dan saya Delsia Yuliana Kale berperan sebagai perawat. Selamat menyaksikan video kami. Bye-bye. Selamat pagi Mama, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Oke, terima kasih banyak karena mereka Mama dengan Bapak masih mau datang kembali ke posyandu kita hari ini. Jadi tadi kita sudah melakukan ukur berat badan, tinggi badan, adik bayi juga tadi sudah begitu. Jadi sekarang kami akan melakukan penyuluhan singkat mengenai hubungan kesehatan gigi dengan stunting. Di sini juga sasaran itu bukan hanya ibu yang sudah melahirkan, tapi ibu yang masih mengandung juga menjadi sasaran dari penyuluhan saya dan Ibu Adel hari ini. Jadi baik, di sini kami menggunakan media poster untuk bantu penyuluhan hari ini. Sebentar kami juga akan mengedukasi bagaimana caranya membersihkan mulut bayi yang belum ada gigi atau mungkin sudah ada tapi belum tumbuh sempurna. Di situ kami akan mengajarkan menggunakan kasa dengan kita pakai air hangat. Jadi kita semua bisa lihat Bapak, kita semua bisa lihat di sini di media yang kami gunakan. Di sini kami menjelaskan tentang tentang stunting. Apa itu stunting dan apa itu karies gigi. Karies gigi ini lubang gigi. Jadi karies sangat berhubungan erat dengan terjadinya stunting di sini. Oke, jadi saya rasa mereka Bapak dan Mama sudah tahu betul apa itu stunting ya. Apa penyebab dari stunting? Di sini saya hanya mau mengulangi lagi bahwa stunting itu adalah kondisi ketika pertumbuhan fisik dan perkembangan anak terhambat atau terlambat akibat kurang gizi atau kekurangan nutrisi yang terjadi yang terjadi itu mulai dari awal kehamilan atau 100 hari pertama, 1000 hari pertama. Nah, di situ adalah pengaruh penting terjadinya stunting. Terus, apa itu karies gigi? Karies gigi ini sama saja dengan lubang gigi. Jadi lubang gigi ini terjadi karena kerusakan dari enamel gigi atau lapisan terluar gigi yang disebabkan oleh makanan yang tertinggal di gigi yang tidak kita bersihkan. Itu tuh karies gigi ini nih sangat dekat dengan anak-anak. Karena anak-anak kan tidak terkontrol makanannya seperti kita orang dewasa. Nah, jadi di sini hubungan apa sih sebenarnya hubungan atau penyebab atau kaitan apa sih karies gigi atau lubang gigi ini dengan stunting? Mereka Mama bisa lihat di sini. Ini kami ada menambahkan beberapa gambar. Oke, Mama, Bapak, di sini ada hubungan karies dengan stunting. Di sini kami menjelaskan hubungan erat antara lubang gigi dengan stunting. Di sini kami ada menambahkan beberapa gambar supaya mereka Mama Bapak lebih memahami. Bisa lihat? Bisa. Oke, baik. Di sini penyebab karies gigi itu dengan hubungannya nanti dengan stunting itu awalnya dari pola makan yang tidak sehat. Nah, seperti kita tidak mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi atau yang bernutrisi. Seperti tadi yang dijelaskan penyebab dari stunting seperti di pengertian stunting tadi yang saya jelaskan. Nah, terus dari kita ini
pola makan yang tidak sehat akan menyebabkan karies gigi. Nah, setelah terjadinya karies gigi, otomatis efisiensi pengunyahan itu berkurang. Di mana-mana pasti mungkin mereka mama pernah mengalami sakit gigi atau lebih dikenal dengan lubang gigi itu sendiri. Kalau kita sudah ada lubang gigi, otomatis kalau kita mau makan tuh kita pasti pilih-pilih makanan. Iya. Nah, mungkin kita Bang Isa makan bubur saja. Kalau makan nasi, makan sayur, saya tidak bisa kunyah. Otomatis kita tidak mengonsumsi makanan yang bernutrisi dan berserat. Karena bubur itu hanya nasi saja. Tidak ada protein, tidak ada seratnya di situ. Jadi itu sangat berpengaruh apalagi di mereka ibu yang hamil atau di adik bayi sendiri. Terus penyebab stunting. Penyebab stunting itu kita sering kenal penyebab utamanya adalah kurang gizi. Kurang gizi itu karena apa? Karena kita tidak mengonsumsi tadi makanan yang berprotein, yang bernutrisi. Semua ini nih kembali lagi ke pola makannya kita. Terus yang berikutnya pola makan yang buruk. Lagi-lagi pola makan sangat berpengaruh. Karena kalau kita pilih-pilih makanan kita makan ayam sah. Kalau kita hanya makan daging saja tapi tidak ada sayur, tidak ada buah-buahan, itu sama saja. Harus seimbang. Harus ada daging, ada sayur, ada buah, ada susu. Jangan sayur saja, proteinnya tidak ada. Terus pola asuhannya kurang dari ibu hamil atau ibu menyusui. Macam mereka ibu yang hamil begini harus lebih memperhatikan nutrisi yang mereka ibu konsumsi. Karena ada bayi di dalam perut itu berkembang karena makanan dari mereka ibu. Nah, kalau adik ini kan sudah umur 7 bulan. Dia sudah lepas dari ASI, tapi tetap diperhatikan makanan-makanannya. Harus tetap ada dagingnya, ada sayurnya, harus tetap diperhatikan. Nah, terus yang berikutnya itu ada cara mencegah. Cara mencegah di sini kami jelaskan di sini ada 4. Di situ yang pertama, makan makanan yang bergizi bagi ibu hamil dan anak balita seperti adik ini dan ibu-ibu hamil. Makanan-makanan yang bergizi dan mengandung serat itu apa saja? Seperti gambar di sini mereka mama bisa lihat, ini seimbang. Ini ada buah-buahannya, ada sayurnya, ada susu dan ada daging. Jangan lupa dengan nasi. Kalau kita orang timur tidak bisa kalau makan tidak pakai nasi. Oke, kita lanjut di menyikat gigi yang teratur. Pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Macam mereka ibu yang hamil ini harus tetap perhatikan kesehatan gigi dan mulut. Walaupun hormon jadi malas atau sikat gigi nanti rasa mual, takut mual jadinya tidak sikat gigi. Harus lawan itu karena supaya menjaga adik bayi punya pertumbuhan gigi juga. Terus dengan mereka mama punya kesehatan. Walaupun adik bayi ini sudah mengonsumsi makanan, tapi mama masih tetap memberikan ASI. Mama juga harus tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut. Walaupun nanti adik sudah tidak ASI lagi, mama juga harus tetap jaga kesehatan gigi dan mulut mama untuk mama diri sendiri. Baik, sebentar kami akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan adik punya mulut. Terus yang berikutnya itu kontrol kesehatan gigi. Jadi macam ibu-ibu hamil begini harus sering. Jangan hanya pas kontrol kehamilan langsung pergi kontrol dengan kesehatan gigi. Nah, terus macam ini mama juga walaupun sudah melahirkan harus tetap pergi kontrol kesehatan gigi. Mereka mama ini minimal 6 bulan sekali. Terus kalau anak-anak itu minimal 3 bulan sekali. Tapi kalau mereka mama ini setiap bulan pas mau pergi kontrol kesehatan, kontrol kehamilan, langsung singgah di poli gigi, kontrol kesehatan gigi. Nah, karena kalau kesehatan gigi yang buruk bisa terjadi kelahiran yang prematur. Gitu mama. Jadi itu saja yang saya dengan Ibu Adel jelaskan mengenai hubungan kesehatan gigi dengan stunting. Mungkin mereka mama atau bapak ada yang mau bertanya mengenai stunting dengan kesehatan gigi? Pas. Oh pas, oke. Nah, kami langsung di cara mengedukasi bagaimana cara membersihkan mulut adik bayi. Kami langsung di adik bayi ada apa-apa Bisa, mama? Nak. Oke. Ini ada kasa steril ibu dengan air hangat. Jadi ibu harus kasih bersih adik punya mulut itu pakai kasa yang steril dengan air hangat. Nanti saya punya ibu. Anda Ibu,
Begini ya dia punya caranya, kita gulung di sini. Bapak Jadi bisa telur lihat, jus. mungkin nanti Bapak bisa bantu. Begini, baru kita celupkan di air hangat. Kalau air dingin tidak apa-apa. Tidak boleh mama, harus air Air hangat. hangat. Karena adik bayi itu sangat sensitif. Kita peras dulu mengurangi. Habis itu permisi, baru kita kasih bersih begitu. Tiga. Oke, begini di rahang atas juga mama, pastikan sampai di belakang-belakangnya. Terus jangan lupa di lidah, karena ada masih ASI. Jadi harus kasih bersih. Pastikan semuanya benar-benar bersih. Kalau mama belum yakin bisa ganti kasa. Intinya kasa tuh sekali pakai, jangan pakai begini. Jemur saja, Bapak jemur. Nanti mau pakai lagi, berarti itu sudah tidak steril. Harus pakai yang benar-benar steril. Jangan pakai bang ini pakai kain bersih saja. Jangan di kain itu walaupun kita cuci Ada bakteri. ada bakteri kan kita jemur. Kita jemur. Kalau ini kan dia tetap terbungkus. Kita hanya pas buka saja itu baru dia kontak langsung dengan udara. Kalau tidak kan dia tetap di dalam dia punya kemasan. Jadi aman. Bapak nanti mungkin mama habis menyusui atau Lupa. adik habis makan mama lupa, Bapak bisa kasih ingat. Untuk Nona, kalau itu berapa kali sehari? Ani mama harus macam kayak ada abis ini susu bisa langsung kasih bersih. Lebih baik kasih bersih memang daripada tunda-tunda. Karena adik kan pasti habis susu mungkin sebentar dia menangis lagi. Kasih susu sudah supaya dia cepat diam. Begitu. Jadi kan nanti menumpuk toh kalau kita tidak sering kasih bersih. Jadi ini juga membantu pelajaran untuk mereka mama. Kalau setelah lahiran bisa kasih bersih adik punya mulut seperti ini. Oke mama, itu saja yang saya dengan Ibu Adel bisa ajarkan di sini. Mungkin dari hasil yang saya dengan Ibu Adel ajarkan, Bapak mungkin atau mama mau bertanya bisa langsung bertanya. Pas, oke. Terima kasih banyak mama. Nanti jangan lupa bulan depan tetap datang lagi untuk posyandu. Oke. Terima kasih.